Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laurentius Realino Duta Pratama dengan NIM 2101020081 dari Prodi Akuntansi 7A2. Kali ini saya ingin mempresentasikan hasil UAS dari teori pengambilan keputusan, yaitu tentang langkah-langkah dalam membuat proposal yang saya teliti. Dengan judul proposal saya yaitu pengaruh struktur modal, ukuran perusahaan, pertumbuhan perusahaan, dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan yang terdaftar di indeks LQ45. Baiklah, yang pertama adalah jelaskan bagaimana Anda akan mengidentifikasi masalah yang ada pada proposal penelitian. Yang pertama adalah melakukan identifikasi masalah pada proposal penelitian. Untuk mengidentifikasi masalah dalam proposal penelitian, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah yang pertama, menentukan kajian literatur, menganalisis studi-studi terdahulu terkait struktur modal, ukuran perusahaan, pertumbuhan perusahaan, dan profitabilitas yang ada di indeks LQ45. 2. Melakukan analisis data awal, yaitu mengumpulkan dan mengevaluasi data sekunder dari perusahaan yang terdaftar di indeks LQ45. Kemudian yaitu membuat rumusan masalah, menyusun masalah penelitian berdasarkan temuan awal. Misalnya, apakah variabel-variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan? Baiklah, soal yang nomor 2 yaitu sebutkan dan jelaskan 3 kriteria keputusan yang akan Anda gunakan untuk menentukan solusi yang terbaik. Baiklah, 3 kriteria keputusan untuk menentukan solusi terbaik yaitu yang pertama adalah relevansi teoritis, yaitu solusi yang didasarkan pada teori yang valid dan mendukung penelitian. Yang kedua, kemungkinan implementasi, yaitu solusi harus dapat diaplikasikan dalam konteks perusahaan di indeks LQ45. Dan yang ketiga yaitu keandalan data, yaitu solusi didasarkan pada data yang valid dan terpercaya untuk memastikan akurasi hasil. Baiklah, yang ketiga yaitu bagaimana Anda mengalokasikan bobot pada kriteria yang telah Anda tentukan. Jelaskan. Bobot yang dapat dialokasikan menggunakan metode pembobotan seperti AHP atau Analytic Hierarchy Process. Yang pertama yaitu relevansi teoritis sebesar 40%, yang sangat penting untuk memastikan kontribusi terbaik akademik. Yang kedua, kemungkinan implementasi sebesar 35%, yaitu solusi harus realistis dalam konteks perusahaan. Dan yang terakhir yaitu keandalan data sebesar 25%. Data yang valid memberikan hasil yang dapat dipercaya. Kemudian selanjutnya yaitu sebutkan dan jelaskan minimal 3 alternatif solusi yang dapat diusulkan untuk mengatasi masalah yang tertulis dalam proposal saudara atau proposal saya. Baiklah, analisis alternatif. Yang pertama adalah analisis statistik, yaitu menggunakan uji F, uji T, atau SEM untuk menilai signifikansi hubungan antar variabel. Kedua, analisis multikriteria, yaitu menggunakan AHP atau metode TOPSIS untuk memilih alternatif terbaik berdasarkan kriteria. Yaitu analisis kuantitatif, yaitu kajian literatur dan pencarian data dengan metode pencarian data lewat website yang ada di Bursa Efek Indonesia untuk memastikan data itu valid. Kemudian selanjutnya adalah berdasarkan hasil analisis, bagaimana Anda menentukan alternatif terbaik? Jelaskan. Baiklah, alternatif terbaik yang dapat dipilih yaitu yang pertama, hasil analisis statistik. Alternatif dengan hasil signifikan dan hubungan kuat antar variabel. 2. Kesesuaian dengan kriteria, yaitu alternatif yang memenuhi relevansi teoritis, implementasi, praktis,
dan keandalan data. Dan yang terakhir, prioritasi dengan bobot, yaitu menggunakan skor tertinggi dari analisis multi kriteria. Yang ketujuh adalah jelaskan rencana penerapan alternatif yang telah dipilih. Langkah awal yang pertama yaitu mengumpulkan data spesifik perusahaan LQ45 untuk dianalisis. Kemudian yang kedua adalah menganalisis data dengan menggunakan metode statistik yang telah ditentukan. Kemudian interpretasi hasil, yaitu menyampaikan hasil penelitian kepada akademisi dan praktisi. Yang terakhir yaitu publikasi, yaitu menerbitkan hasil penelitian ini untuk memberikan kontribusi akademik. Dan pertanyaan yang terakhir yaitu sebutkan langkah-langkah yang akan Anda ambil untuk mengevaluasi efektivitas keputusan yang telah diambil. Langkah-langkah dalam mengevaluasi yang pertama yaitu validasi data, yaitu menggunakan data terbaru untuk menguji konsistensi hasil. Kedua yaitu uji generalisasi, yaitu mengaplikasikan model ke indeks lain untuk menguji keandalan. 3. Feedback, mengumpulkan umpan balik dari akademisi dan praktisi. 4. Revisi model, yaitu memperbaiki model berdasarkan hasil evaluasi dan umpan balik. Baiklah, mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan atau bagikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.